Saudaraku sekalian, bila seorang raja, penguasa, meyakini sebuah kesesatan sebagai sebuah kebenaran, maka dengan kekuasaannya, kesesatan tersebut bisa saja ia paksakan dan ia sebarluaskan. Dan itulah yang sudah terjadi di masa Bani Abbasiyah punya kekuasaan. Beberapa oknum-oknum rajanya seperti Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil serta Al-Mu'tasim mewarisi serta memaksakan keyakinan sesat daripada Bishr ibnu Ghiyath Al-Murisi yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan. Na'udzubillah. Padahal Bishr Al-Murisi ini terus bersembunyi di masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid yang teguh memegang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk ciptaan. Dan beliau, Harun Ar-Rasyid, mengancam orang ini untuk dibunuh dan dihukum mati karena penyimpangannya. Singkat cerita, di masa kekuasaannya, Al-Ma'mun memerintahkan Ishaq ibn Ibrahim, gubernur daripada kota Baghdad, untuk mengumpulkan dan memaksa keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan kepada para ulama yang banyak pengikutnya, tentu dengan ancaman siapapun yang menolak penjaralah konsekuensinya. Saleh putra Imam Ahmad serta Abul Abbas Ibn Sa'id menuturkan bahwa hampir seluruh ulama di hari itu terpaksa mengiyakan ajakan kesesatan, kecuali 4 imam besar saja yang kesemuanya berasal dari negeri Maru. Siapa saja mereka? Yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu sendiri, kemudian Imam Ahmad ibn Nasr ibn Malik Al-Khuzai, serta Al-Imam Muhammad ibn Nuh ibn Maimun Al-Madrub, serta Al-Imam Nu'aim ibn Hammad. Dan beliau, Al-Imam Nu'aim ibn Hammad, akhirnya gugur di dalam penjara dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangannya, sedangkan Al-Imam Ahmad ibn Nasr dipenggal kepalanya. Na'udzubillah. Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, para dedengkot Mu'tazilah dihadirkan untuk mendebat Al-Imam Ahmad dengan harapan agar beliau kalah dan mengikuti keyakinan mereka yang menyesatkan. Dan alih-alih menang, setiap tokoh yang mereka ajukan tertunduk diam, tidak bisa mendebat hujah-hujah Imam Ahmad yang dikemukakan. Dan tiap kali tokoh mereka kalah dalam perdebatan, Ibnu Abi Daud berteriak-teriak seperti orang kesetanan, "Sudah wahai Amirul Mukminin, Imam Ahmad ini sesat lagi menyesatkan, masukkan saja ke dalam tahanan." Tapi Amirul Mukminin saat itu berkata, "Kalau begitu debat lagi sampai ia terkalahkan." Dan demi Allah, Imam Ahmad tidak pernah terkalahkan. Imam Ahmad mengakhiri perdebatan dengan mengatakan, "Berikanlah aku satu dalil saja dari Quran dan Sunnah atas kesesatan yang kalian jadikan keyakinan." Karena terus kalah dalam perdebatan, akhirnya Al-Mu'tasim memanggil para Algojo untuk menyiksa Imam Ahmad di dalam penjara. Satu demi satu memberikan cambukan, dikomandoi oleh Al-Mu'tasim yang terus berteriak, "Cambuklah lebih keras lagi, kalau tidak binasa tangan kalian." Meski terkadang Al-Mu'tasim merasa iba dan kasihan pada Imam Ahmad, lalu berkata, "Wahai Imam, kenapa engkau lebih memilih siksaan daripada meninggalkan keyakinan?" Tetap saja Imam Ahmad mengatakan, "Berilah aku satu dalil saja dari Quran dan Sunnah untuk melegalkan keyakinan dan kesesatan kalian." Lalu siksaan pun dilanjutkan sampai beliau pingsan. Bahkan saat beliau pingsan, siksaan terus dilaksanakan. Beliau diinjak-injak, bahkan disayat-sayat punggungnya dengan rautan. Na'udzubillah. Bahkan saat sadar dari pingsan, beliau dipaksa untuk makan agar puasanya dibatalkan. Tentu saja Al-Imam Ahmad menolak. Lalu tibalah waktunya sholat. Beliau sholat dalam keadaan bercucuran darah. Saat mereka mempertanyakan, "Kenapa kau sholat dengan bercucuran darah?" beliau mengatakan, "Bukankah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab saat terluka, beliau sholat dan memimpin sholat dengan darah yang terus bercucuran." Allahu Akbar. Al-Imam Saleh, putra daripada Imam Ahmad, mengatakan beliau dipenjara sebanyak 28 bulan di 3 periode kekuasaan, yang artinya 2 tahun 4 bulan. Masya Allah, sungguh luar biasa pengorbanan.